Shalom, selamat tahun baru buat kita semua. Hey Sisi, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya bahwa sukacita Tuhan menyertai hidup kita, amin. Kita ada di tahun 2026 pada saat ini, dan tema kita di tahun ini adalah The Potter's Hand atau tangan penjunan. Kita percaya setiap hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau ucap syukur kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Everybody sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Everybody sing with me. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Oh, I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Everybody sing all my life. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Nyanyikan kebaikan Tuhan sama-sama. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, oh Lord, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Jemaat saja, sama-sama nyanyikan. And all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life, yeah, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good, yeah, yeah. In every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Everybody sing with me, come on. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Lebih sungguh lagi sambil engkau mengangkat tangan mengucap syukur, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua, katakan perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar, begitu dahsyat dan berlimpah dalam hidup kami. Kami nikmati tahun yang baru, tahun 2026, tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan. Sebab kami ada di dalam tangan penjunan, tangan yang membentuk kami, tangan yang memberikan kami anugerah yang begitu besar. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua jemaat sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, jemaat isi yang dikasih Tuhan. Senang bisa bertemu kembali melalui online service di awal tahun 2026 ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita semua dalam keadaan baik, sehat, jasmani, dan rohani. Nah, saudara, awal tahun selalu membawa banyak harapan. Kita memasuki tahun baru dengan pikiran yang penuh rencana, target kerja, resolusi pribadi, harapan keluarga, dan sebagainya. Namun, izinkan saya mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah yang paling kita kejar di awal tahun ini? Hasil hidup kita atau hati kita? Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan doa seperti ini, Tuhan, tolong berkati pekerjaanku. Tuhan, tolong lancarkan rencanaku. Tuhan, tolong ubah situasiku. Semua tidak ada yang salah, tetapi jarang sekali kita datang dan berkata, Tuhan, bentuklah aku, ubahlah cara aku berpikir,
lunakkanlah hatiku, kerjakan sesuatu yang dalam bukan hanya yang kelihatan. Padahal seringkali Tuhan lebih tertarik membentuk kita daripada mengubah keadaan kita. Itulah sebabnya tema eksisi tahun ini bukan living in success atau hidup di dalam keberhasilan, living in breakthrough atau hidup di dalam terobosan, tetapi living in the potter hand, hidup di dalam tangan penjunan. Nah, hari ini kita semua akan mendengarkan apa yang menjadi firman yang saya bagikan sehubungan dengan tema kita di tahun ini. Nah, sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang pembentukan yang Tuhan kerjakan kepada setiap kita. Bukan sekedar perubahan di luar, tetapi transformasi dari dalam. Kita di SCC percaya pada hidup bukan sekedar soal hasil, pencapaian, achievement, ataupun seberapa cepat kita sampai di tujuan. Hidup orang percaya adalah tentang siapa kita yang sedang dibentuk menjadi apa di tangan Tuhan. Sama seperti tanah liat di tangan penjunan. Hidup kita sedang dibentuk dengan sengaja, penuh kasih, dan dengan tujuan yang jelas. Terkadang proses pembentukan itu tidak nyaman. Ada pressure, ada putaran, ada bagian hidup seperti mungkin diremas-remas atau dihancurkan lalu dibentuk kembali. Tetapi justru di sanalah karakter dibangun. Justru di sanalah iman dimurnikan. Justru di sanalah Tuhan sedang bekerja di area yang paling dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan tahu, jika hati kita benar, hasil akan mengikuti. Jika karakter kita dibentuk, berkat bisa dipercayakan. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan, yaitu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Nah, ayat ini tidak berbicara tentang usaha manusia untuk berubah, tetapi berbicara tentang proses ilahi. Bagaimana Tuhan mengubah kita saat kita tinggal di hadapannya. Nah, dari ayat ini kita belajar beberapa hal penting agar kita bisa mengalami hidup yang diubahkan. Yang pertama, perubahan terjadi saat kita memandang Tuhan, bukan diri sendiri. Nah, ayat ini berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya arah pandangan kita menentukan arah perubahan kita. Kita sedang diubahkan oleh apa yang kita pandang secara terus-menerus. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk berubah, namun tanpa sadar, fokus mereka tetap tertuju pada diri sendiri. Fokusnya selalu pada kekurangannya, fokus selalu pada kegagalannya, fokusnya selalu pada dosanya, kelemahannya. Akibatnya, perjalanan hidup menjadi berat, dan tentu hal ini bukanlah yang Tuhan mau atau kendaki bagi setiap kita. Bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita terus melihat diri kita dengan ukuran kita sendiri. Semakin kita memandang diri sendiri, semakin kita frustrasi. Semakin kita memandang diri sendiri, semakin kita terjebak rasa bersalah. Hidup dalam perbandingan atau comparison, kehilangan sukacita, dan merasa iman kita tidak pernah cukup. Perubahan sejati tidak terjadi saat kita sibuk memperbaiki diri, tetapi saat kita memandang kemuliaan Tuhan. Siapa Dia, bagaimana kasih-Nya, apa yang sedang Ia kerjakan, seperti tanah liat di tangan penjunan. Tanah liat tidak bisa melihat bentuk akhirnya, tetapi ia tetap tinggal di tangan yang tepat. Tanah liat percaya pada tangan penjunan, bukan pada kemampuannya sendiri. Demikian juga hidup kita. Ketika kita memandang Tuhan, iman kita dikuatkan, bukan oleh situasi tetapi oleh siapa Tuhan itu. Perspektif kita diubahkan sehingga kita melihat hidup dari sudut pandang kerajaan Allah. Karakter kita dibentuk tanpa paksaan dan hidup kita perlahan-lahan diserupakan dengan gambar Kristus.
Yang kedua, honesty before God atau kejujuran di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan muka yang tidak terselubung. Apa artinya ini? Sebelum kita diubah, kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Kadang kita datang ke Tuhan dengan wajah yang tertutup, bukan karena kita berdosa besar, tapi karena kita takut jujur. Kita simpan kecewa, kita pendam rasa bersalah, kita merasa perlu, bahkan terkesan dipaksakan tampil rohani, tetapi tetap beribadah, tetap melayani, berdoa, tetapi masih ada hal yang disembunyikan. Tanpa sadar, kita datang kepada Tuhan bukan dengan hati yang terbuka, tetapi dengan topeng rohani. Tuhan tidak pernah meminta kita terlihat kuat, tapi justru Tuhan mau kita datang apa adanya. Tuhan hanya rindu kita jujur, dengan muka yang tidak terselubung. Paulus berkata bahwa terselubung itu bisa dilepaskan atau diubah. Tuhan tidak akan merobek selubung itu dengan paksa. Dia menunggu kita bersedia membuka mata batin kita. Artinya kejujuran itu tentang keberanian kita menjadi otentik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa membentuk tanah liat yang keras dan menolak disentuh. Tanah liat harus lunak, terbuka, dan siap dibentuk. Kejujuran di hadapan Tuhan itu berarti kita datang apa adanya dengan kelemahan kita, kegagalan kita, ketakutan kita, kelelahan kita, dan berkata, Tuhan aku capek. Pengakuan ini bukan tanda orang yang kurang beriman. Ini pengakuan jujur di hadapan Tuhan yang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Kejujuran adalah pintu masuk pembentukan. Dari tempat terbaik untuk membuka selubung itu adalah di hadirat Tuhan. Selama kita masih menyembunyikan diri, Tuhan tidak bisa membentuk kita sepenuhnya. Namun saat kita datang tanpa terselubung, tangan Sang Penjunan mulai bekerja. Yang ketiga, yang pertama tadi kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Yang kedua, kita jujur di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah Roh Kuduslah yang membentuk, bukan usaha kita. Ya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, karena kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh. Perubahan sejati dalam hidup orang percaya bukan hasil disiplin rohani semata. Bukan karena kita lebih kuat, lebih rohani, atau lebih berusaha dari orang lain. Perubahan sejati adalah karya Roh Kudus. Nah, sering kali kita berpikir jika kita berdoa lebih keras, melayani lebih banyak, membaca kitab lebih disiplin, maka kita akan berubah lebih cepat. Semua itu baik dan penting, tetapi itu bukan sumber perubahan. Disiplin rohani adalah respon kita, tetapi transformasi adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanah liat tidak membentuk diri sendiri. Ia tidak menentukan tekanan, putaran, atau bentuk akhirnya. Ia hanya tinggal di tangan penjunan. Demikian juga dengan hidup kita. Tugas kita bukan membentuk diri sendiri, tetapi menyerahkan diri untuk dibentuk. Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran, menegur dengan kasih, melembutkan hati yang keras, dan perlahan-lahan mengubah kita dari dalam. Ketika kita terlalu mengandalkan usaha sendiri, kita mudah lelah dan kecewa. Tapi ketika kita bersandar pada pekerjaan Roh Kudus, kita belajar percaya dan taat. Perubahan bukan tentang aku harus bisa, tetapi tentang Tuhan. Aku mau taat. Bukan tentang kekuatan kehendak kita, tetapi tentang karya Roh Allah di dalam kita. Dan inilah penghiburan besar bagi kita semua. Jika Roh Kudus memulai pekerjaan ini, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Yang terakhir, yang keempat, perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi secara progresif. Firman Tuhan berkata, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat ini menegaskan satu hal penting, perubahan terjadi secara bertahap, bukan seketika. Kita hidup di zaman serba instan, serba cepat. Kita terbiasa dengan hasil instan, makanan instan, jawaban instan, bahkan ingin perubahan hidup yang instan. Tetapi Tuhan tidak bekerja dengan cara instan, karena yang Ia bentuk bukan sekedar perilaku, melainkan karakter. Nah, dalam proses penjunan, tanah liat tidak
menjadi bejana yang sempurna seketika. Ada tahapan proses yang harus dilaluinya. Dibasahi terlebih dahulu, diputar, ditekan, dibentuk ulang, bahkan kadang dihancurkan untuk dibentuk kembali. Semua itu membutuhkan waktu, it takes time. Demikian juga hidup kita. Tuhan tidak hanya tertarik pada hasil akhir, tetapi pada proses pembentukan hati di sepanjang perjalanan itu. Seringkali kita frustrasi karena berkata, kenapa saya masih seperti ini? Kenapa saya belum berubah? Firman Tuhan tidak berkata kita langsung menjadi serupa, melainkan kita diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya hari ini mungkin belum sempurna, minggu ini masih jatuh bangun, tetapi kita tetap tinggal di tangan Tuhan, perubahan sedang terjadi. Yang Tuhan minta bukan kecepatan, tetapi kesetiaan. Bukan kesempurnaan, tetapi kerelaan untuk terus dibentuk. Selama tanah liat masih berada di tangan penjunan, proses belum selesai. Dan selama kita masih mau tinggal di tangan Tuhan, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan tidak terburu-buru, Ia tidak membentuk kita dengan kasar, Ia membentuk kita dengan kesabaran dan kasih. Mungkin hari ini kita belum melihat hasil akhirnya, tetapi selama kita masih di tangan Tuhan, kita sedang dibentuk, bukan ditinggalkan. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan, saya simpulkan, hidup di tangan Tuhan, living in the Potter's hand, berarti pertama kita memandang Tuhan, bukan diri sendiri. Kedua, kita jujur di hadapan Tuhan, honesty before God. Ketiga, kita percaya sepenuhnya pada karya Roh Kudus. Yang keempat, kita setia dalam proses pembentukan Tuhan yang tidak instan. Perubahan terjadi secara progresif sesuai caranya Tuhan. Karena pada akhirnya kita tidak sedang berusaha menjadi serupa dengan Kristus, melainkan kita sedang diubah oleh Kristus. Awal tahun ini kita tidak datang kepada Tuhan dengan daftar-daftar apa yang kita kehendaki. Awal tahun ini kita datang dengan hati yang terbuka. Kita tidak berkata, Tuhan, lihat apa yang akan kami lakukan tahun ini. Tetapi kita berkata, Tuhan, inilah hidup kami. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memilih untuk memandang Engkau, bukan diri kami sendiri. Kami memilih untuk jujur, bukan berpura-pura. Kami memilih untuk percaya kepada karya Roh Kudus, bukan pada kekuatan kami. Dan kami memilih untuk setia dalam proses, meskipun tidak instan. Tahun ini mungkin tidak akan selalu mudah bagi kita semua. Ada pressure, ada tekanan, ada proses kita harus lalui, ada bagian dari hidup kita yang harus dibentuk ulang. Tapi satu hal yang saya yakini, yang saudara juga harus yakini, selama kita ada di tangannya Tuhan, kita aman. Karena di tangan Sang Penjunan, hidup kita tidak sedang dihancurkan, hidup kita sedang dibentuk. Mari letakkan tanganmu di dada, ini bukan doa yang rumit. Katakan, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lunakkan hati kami, lembutkan hati kami. Bentuklah karakter kami, pakai hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Jangan lepaskan kami daripada tangan-Mu. In Jesus' name, amen. Saya percaya bahwa sepanjang tahun ini, tangan Tuhan terus menyertai setiap kita. Kita ada tangan penjunan, dan kita percayakan bahwa Tuhan pasti baik bagi setiap kita. Rancangannya tidak akan pernah meleset dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena melalui Tuhan, kita dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Suatu perjalanan tidak mudah, tapi kita mau setia, kita mau taat, kita mau percayakan pada Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Dan di tahun ini, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita sampai di penghujung ibadah dan saya akan menyampaikan doa berkat kepada kita semua. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan berkati sedang melindungimu, Tuhan menindai dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan hari ini Tuhan harapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Ulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus.
yang menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam permai. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin.